Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza, NIM 1984202019, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Video kali ini diambil untuk pemenuhan nilai mata kuliah bimbingan konseling dengan materi permasalahan pendidikan jarak jauh. Nah, tugas ini adalah tugas kelompok. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang permasalahan pendidikan jarak jauh ini, ada baiknya kita memahami lebih dahulu apa itu pendidikan. Nah, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain atau guru ataupun pendidik, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Secara etimologi, kata pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan e berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, perguruan tinggi, atau program magang. Kemudian ada pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kebiasaan, kecerdasan, dan keterampilan yang memberikan dampak terhadap dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dengan keadaan dunia seperti sekarang ini yang sedang menghadapi masa pandemi coronavirus disease atau yang sering kita sebut dengan COVID-19, yang merupakan penyakit menular yang berasal dari keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Nah, ketika menyerang manusia, coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan seperti flu, MERS, dan SARS. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada hampir seluruh sektor kehidupan. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, mengharuskan semua aktivitas yang bersifat interaksi sosial harus dihentikan dan segala proses aktivitas pembelajaran juga harus dilaksanakan dari rumah karena akan dikhawatirkan menjadi rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, dengan begitu terbentuklah pendidikan jarak jauh atau disingkat dengan PJJ. Pendidikan jarak jauh ini adalah sistem pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dan tidak memerlukan ruang belajar secara fisik. Di era digital ini, pembelajaran atau pendidikan jarak jauh menggunakan internet atau e-learning berkembang dengan pesat. Hal ini sangat membantu jika seseorang ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya, namun memiliki waktu dan dana yang terbatas.
Nah, dalam pembelajaran jarak jauh, peserta didik dituntun untuk lebih aktif, mandiri, dan mampu memotivasi dirinya sendiri. Hal ini merupakan kunci sukses dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Namun, berkomunikasi di lingkungan pembelajaran jarak jauh adalah hal yang sulit karena banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Namun, sebelum kita lanjut ke permasalahannya, saya ingin menjelaskan sedikit kelebihan atau keunggulan dari pembelajaran atau pendidikan jarak jauh ini. Adapun keunggulannya, yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan jarak. Hal ini memberikan peluang bagi mereka yang sudah bekerja namun masih ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih mandiri dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dalam era digital ini, interaksi antara peserta didik dan pengajar dapat dilakukan sesuai dengan ketersediaan waktu mereka. Yang keempat, peserta didik dapat mengakses atau mereview bahan pelajaran setiap waktu. Yang terakhir yaitu penyelesaian materi disesuaikan dengan kemampuan dan waktu peserta didik. Jika peserta didik memiliki semangat dan kemampuan menyelesaikan modul lebih cepat, maka ia bisa menyelesaikan pembelajarannya lebih cepat juga gitu. Nah, itu dia tadi pengertian pendidikan jarak jauh dan keunggulan pendidikan jarak jauh. Nah, selanjutnya tentang permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan jarak jauh akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Maulidina dengan NIM 1984 Prodi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Materinya tentang permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam masa pandemi COVID-19, proses belajar harus dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran jarak jauh memiliki masalah yang dihadapi para pendidik, peserta didik, ataupun orang tua peserta didik. Permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik diantaranya: yang pertama, pembelajaran jarak jauh yang kurang efektif dan banyaknya kendala seperti gadget, kuota, dan sinyal. Yang kedua, penguasaan teknologi aplikasi pembelajaran jarak jauh yang tidak semua peserta didik kuasai. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh lebih banyak memberikan penugasan pada peserta didik sehingga menjadi beban dan peserta didik merasa tertekan. Yang keempat, kurangnya pemahaman dalam proses belajar pembelajaran jarak jauh karena tidak semua peserta didik mampu mencerna materi yang disampaikan oleh pendidik karena kemampuan peserta didik berbeda-beda. Permasalahan bagi orang tua peserta didik diantaranya: orang tua harus menyediakan seluruh perangkat dan media pembelajaran seperti gadget, laptop, dan kuota internet. Tetapi tidak semua orang tua dapat menyediakan perangkat ataupun media pembelajaran jarak jauh karena terkendalanya faktor ekonomi. Dan orang tua juga membimbing anaknya dalam mengakses aplikasi yang digunakan untuk media pembelajaran. Terkadang tidak semua orang tua bisa mengakses aplikasi yang digunakan untuk media pembelajaran. Ada orang tua yang gaptek atau gagal teknologi. Permasalahan yang dihadapi pendidik. Pendidik harus menyiapkan kompetensi dalam proses belajar. Yang pertama,
jadwal pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, rencana pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, metode dan media pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, evaluasi pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, pemberian tugas jarak jauh. Serta yang keenam, bimbingan pembelajaran jarak jauh. Semua itu harus disiapkan oleh pendidik agar terjadinya pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvira Andani, Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Sebelumnya telah dijelaskan beberapa permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, apa saja sih solusi yang mungkin saja dapat mengatasi permasalahan ini? Di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi yang mungkin dapat mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh. Sebagai pendidik, yang pertama, pendidik dapat mengajar dengan metode door to door, yaitu melakukan bimbingan dan pendampingan dengan mendatangi siswanya, baik secara kelompok maupun individual. Karena banyaknya kendala dalam pembelajaran sistem jarak jauh ini, seperti siswa tidak memiliki gadget, kuota, jaringan yang tidak stabil, dan sebagainya. Yang kedua, pendidik harus lebih kreatif, karena pembelajaran sistem jarak jauh ini, siswa akan lebih cepat merasa bosan. Makanya pendidik harus memikirkan strategi bagaimana caranya supaya anak-anak bisa keluar dari zona kebosanan. Misalnya dengan membuat video pembelajaran berupa animasi-animasi yang disukai anak-anak. Yang ketiga, pendidik dapat mengkolaborasikan beberapa aplikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Setiap aplikasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya pendidik perlu menguasai beberapa aplikasi. Beberapa aplikasi pembelajaran tersebut diantaranya WhatsApp, Google Meet, Google Classroom, YouTube, Zoom, dan sebagainya. Selanjutnya, sebagai orang tua diharapkan dapat semaksimal mungkin mendampingi anak-anaknya serta melengkapi fasilitas dalam pembelajaran jarak jauh. Dan juga, pendidik dan orang tua harus tetap berkomunikasi untuk memberi arahan tentang pembelajaran anak-anaknya. Yang dapat mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh ini.